tahu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas isu kesehatan yang memang lagi hot banget nih, Dek. Apaan sih? Yuk kita ulik. Nah, langsung aja kita kenalan sama dokter kita di hari ini. Boleh bantu perkenalan dulu, Dok? Halo teman-teman, saya dengan Dr. Desi Andriani. Saya dokter dari RSIA Metro Hospital Sidoarjo. Di sini saya bertugas sebagai dokter umum, yaitu dokter jaga di IGD RSIA Metro Hospital Sidoarjo. Jadi apa sih dok Mycoplasma pneumonia itu dan seberapa bahaya sih virus ini? Jadi Mycoplasma pneumonia itu kan suatu bakteri ya. Bakteri ini biasanya menyebabkan penyakit pada infeksi saluran pernafasan atas maupun bawah. Lalu jika seseorang tersebut terinfeksi bakteri tersebut, maka akan muncul gejala seperti demam, lalu batuk kering, dan juga yang paling parah itu bisa menyebabkan sesak nafas dan juga nyeri dada. Lalu untuk seberapa bahaya? Selama ini pada kasus yang terinfeksi Mycoplasma bakteri itu cenderung muncul gejala yang lebih ringan ya. Lebih ringan, tetapi jika tidak diobati secara cepat dan tepat bisa menyebabkan komplikasi atau infeksi yang lebih kritis begitu. Oke. Nah, isunya nih, Dok. Mycoplasma pneumonia ini hampir sama dengan COVID. Nah, itu mitos atau fakta sih, Dok? Oh, itu mitos ya, Mbak ya. Jelas berbeda. Jadi kalau COVID itu kan penyebabnya virus ya, virus SARS-CoV-2. Sedangkan Mycoplasma pneumonia sendiri itu adalah disebabkan oleh bakteri. Dari dua jenis tersebut kan sudah berbeda ya. Penyebabnya yang satu virus dan juga yang satu bakteri, dan pengobatannya juga jelas pasti berbeda. Memang untuk gejalanya itu hampir sama, ada yang beberapa yang sama seperti demam, batuk kering, dan juga nyeri tenggorokan. Jadi untuk hal tersebut ya bisa dibilang mitos ya, karena memang berbeda sebenarnya. Ini kan mungkin bakteri sama virus ya dok, Iya. dan mungkin semua orang tuh bisa terjangkit. Ada nggak sih dok spesifikasi untuk orang yang mudah terjangkit bakteri Mycoplasma pneumonia ini? Oke. Yang rentan ya Mbak ya. Iya. Jadi memang betul semua orang bisa terinfeksi bakteri tersebut ya, tidak menutup kemungkinan kita juga ya di sini. Tetapi memang ada beberapa kelompok orang yang mudah terjangkit, itu seperti anak-anak, lalu balita, karena mereka kan namanya anak-anak di sekolah kan juga higienitasnya kan kalau nggak diatur sama orang tuanya kan gimana ya. Lalu itu juga ada orang tua, lansia yang memiliki komorbid kayak seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, itu kan lebih mudah terinfeksi. Lalu dengan orang-orang yang memiliki imunitas yang lemah, dan juga orang yang memiliki riwayat penyakit seperti asma, PPOK juga ya, yaitu penyakit paru obstruktif kronis, itu sering terinfeksi begitu. Oke. Kalau sudah pernah terkena Mycoplasma nih, Dok, apakah dia itu akan memicu munculnya penyakit lain? Oke, memicu kemungkinan itu bisa ya Mbak ya. Mungkin lebih ke arah infeksi yang lebih berat atau komplikasi ya. Jadi Mycoplasma bakteri jika tidak segera diobati dengan tepat dan cepat, memang dia bisa menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti pneumonia atau bronkitis. Nah, bronkitis ini istilahnya bakterinya ini itu akan merambah ke daerah bronkus. Dia akan menyebabkan infeksi pada bronkus tersebut. Lalu juga bisa menyebabkan infeksi pada telinga atau yang namanya biasanya otitis media akut ya di daerah telinga. Dan yang paling parah itu bisa menyebabkan peradangan pada jantung, yaitu ada myokarditis dan juga perikarditis. Tapi ini sangat jarang terjadi ya Mbak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang memang bisa sampai komplikasi tersebut. Jadi itu dari yang awalnya bakteri itu hanya menyerang paru-paru, efeknya bisa ke telinga, ke jantung dan lain sebagainya. Betul. Karena memang banget ya, banget ya. Ya, makanya itu kalau memang sudah muncul gejala tersebut lebih baik segera diperiksakan. Ya. Berarti memang kalau misal gejalanya udah muncul nih dok ya, harus diperiksakan ke rumah sakit terdekat mungkin ya dok ya, biar lebih cepat penanganannya ya. Mungkin kalau di rumahnya deket klinik mungkin bisa diperiksakan ke situ atau ke puskesmas. Oke. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari gejala yang muncul ya dok, kita balik ke komparasi antara si Mycoplasma ini dengan COVID tadi. Sebenarnya apa sih gejala yang membedakan dua hal ini muncul? Adakah gejala signifikan nih yang membedakan?
Atau Sebenarnya kelihatan sama aja? iya betul. Memang untuk gejalanya hampir mirip ya Mbak ya, seperti batuk kering, nyeri tenggorokan, demam, mungkin ada sesak nafas pada mikoplasma ini. Tetapi biasanya pada yang kasus yang sangat parah, kan. Sedangkan kalau di COVID itu meskipun tidak parah, biasanya sesak nafas itu yang pasti membedakan. Lalu juga yang sama juga ada ini seperti gejala flu, pilek, hidung tersumbat ya. Memang sangat susah membedakan dua ini. Makanya biasanya kita harus segera periksa supaya bisa segera dilakukan pemeriksaan lanjutan biasanya ya. Ini dibedakan, oh ini mengarah ke COVID atau mengarah ke pneumonia tersebut. Sekarang kan orang-orang lagi trust isu ya dok, abis COVID pandemi lama, terus tiba-tiba ada bakteri baru gitu kan. Terus kayak orang-orang khawatir banget, worry banget nih keluarga Pink Pharma di rumah pastinya ya. Iya. Kalau dia sendiri gimana nih? Pernah nggak sih kayak ada rasa trust issue bakal muncul COVID baru nih apa gimana nih? Menyikapi isu mikroplasma ini? Sering banget sih ya kak, apalagi ini tuh lagi naik-naiknya ya dokter ya. Betul, Itu apa sekarang. batuk dikit, flu dikit itu kayak langsung wah ini COVID lagi nggak ya? Wah, Gitu takut banget ya. Kalau Iya. pandemi lagi semua ditutup aksesnya kan panik ya. Bener Say. banget. PPKM lagi ya. Iya. Nah, jadi nih dok, tadi kan udah kita ulas nih apa sebabnya, kemudian gejalanya gimana. Kalau langkah-langkah untuk mencegahnya nih, kira-kira gimana sih dok? Ada tips-tips tertentu kak? Oke, tipsnya memang mencegah kita secara sepenuhnya nggak bisa ya, mencegah benar-benar kita nggak terinfeksi bakteri tersebut ya, tapi memang ada beberapa cara seperti menjaga higienitas, yaitu sering mencuci tangan, menggunakan sabun dan juga air mengalir, lalu waktu batuk atau bersin itu menutup hidung dan juga mulut, menjaga jarak dengan orang-orang yang sakit dan juga memakai masker karena memang ini kan transmisi penularannya dari udara ya, dari droplet ya, disarankan memang memakai masker. Lalu juga menjaga kesehatan lingkungan, kesehatan tubuhnya sendiri seperti makan minum yang bergizi, minum vitamin setiap hari, terus tidur yang teratur dan juga olahraga rutin. Dan ada yang terakhir itu vaksinasi ya. Memang vaksinasi pneumonia sendiri belum ada, tetapi ada alternatifnya yaitu vaksinasi influenza. Jadi vaksinasi influenza ini akan membantu melawan penyakit yang memperparah saluran pernafasan tersebut. Oke. Berarti beda ya tuh ya, kalau misalnya di saat COVID kita itu ada vaksin sampai vaksin booster 3. Nah ini harus nambah vaksin lagi ya dok ya berarti. Sepertinya tidak, ini sudah cukup. Setidaknya imunitas kita sudah terbentuk lah ya dari yang booster sampai ketiga kemarin ya. Kalau nakes keempat kita. harus lebih banyak ya dokter ya boosternya ya. Kira nih deh, ada yang masih mengganjal nggak di hatimu tentang nih. isu ini? Kira-kira ya dokter ya, kalau misal ada orang yang terkena mikroplasma ini, tingkat kesembuhannya itu berapa persen sih dokter? Apakah bisa sembuh total atau memang dia bakal terjangkit terus nih untuk bakteri ini? Oke. Memang sudah banyak penelitian ya untuk persentasenya berapa persennya itu tidak disebutkan, memang bervariasi dari sistem imun orang masing-masing, tetapi sangat-sangat tinggi bisa sembuh total jika segera dilakukan pemeriksaan dan pengobatan yang cepat dan tepat. Tetapi juga bisa menjadi berkepanjangan ya Mbak ya, seperti bisa menjadi komplikasi atau infeksi yang serius kalau sudah ada muncul gejala nih, tetap di rumah udah tak buat istirahat aja gitu ya, soalnya buat istirahat aja, nggak segera diobati itu kan bisa menjadi infeksi yang lebih serius. Nah makanya itu makin susah kita pengobatannya. Tuh Gitu. keluarga Pink Pharma, jadi harus kalau misal sakit harus cepet-cepet ke dokter loh ya, jangan dirasain aja di rumah, jangan dibuat istirahat tok, itu kurang ya kayaknya ya Iya benar, udah tahu sakit malah nggak ada inisiatif nih buat mencegah. Waduh, bahaya banget. Apalagi ini musim-musim kayak gini, udah bakteri di mana-mana, virus di mana-mana. Kalau sampai imun tubuhmu tuh nggak kuat ya, wah itu bahaya banget sih. Gimana nih Kak, apakah sudah terjawab untuk pertanyaan tentang mikroplasma pneumonia ini atau masih ada yang perlu dibahas lagi nih? Mumpung kita lagi sama dokternya loh. Iya, kalau dari aku sudah cukup sih, iya dok. Mungkin dari dokter Desi ada closing statement nih tentang pembahasan kita kali ini.
Jadi untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian, jikalau memang sudah mulai muncul gejala seperti tidak enak badan, batuk, nyeri tenggorokan, diharapkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Kalau memang rumahnya di sekitar Sidoarjo atau daerah Bedangan Seruni, bisa diperiksakan ke rumah sakit kami, yaitu RSIA Metro Hospital, di mana rumah sakit kami tidak hanya melayani anak dan ibu, tetapi juga orang dewasa, bahkan penyakit-penyakit umum juga kita bisa menanganinya, supaya segera dilakukan pengobatan dan penanganan yang lebih tepat dan cepat, supaya agar cepat sembuh. Terima kasih. Wah, seru banget kan pembahasan kita kali ini setelah mengulik-ngulik bakteri Mycoplasma pneumonia ini. Terima kasih banyak ya dokter sudah meluangkan waktu berbagi Pengetahuan pengetahuan. dan insight baru nih tentang penyakit yang emang isunya lagi hot banget ini ya dok. Terima kasih juga Mbak, saya diberi kesempatan untuk mengisi podcast hari ini ya. Sama-sama dok. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Nah, memang ya bakteri dan virus itu mudah banget menyerang saat tubuh kita lagi melemah. Bener. Apalagi ditambah dengan musim-musim yang seperti saat ini. Nah, makanya pola hidup sehat tuh penting banget, harus dijaga biar imunitas tubuh kita itu gak gampang turun. Selain pola hidup sehat, jangan lupa untuk rutin konsumsi vitamin C dan D sebagai imun booster. Nah, selain itu misalnya nih keluarga PIM udah merasa sakit tenggorokan, badannya nggak enak, batuk-batuk. Jangan lupa untuk pastiin stok PIM Trakol Series di rumah aman. Tenang aja, ini udah tersertifikasi halal dan BPOM, jadi aman untuk dikonsumsi. Nah, setelah kita mengulik tentang isu Mycoplasma pneumonia, kira-kira next kita mau bahas tentang apa? Boleh banget keluarga PIM Pharma tulis langsung di kolom komentar. So, See you in the on next podcast. Bye.